Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 2? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kembali lagi belajar bersama Bu Viro. Kita akan belajar tematik. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya ya anak-anakku. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar tema 7, kebersamaan. Nah, kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Sudah siap ya anak-anakku? Tema 7 kebersamaan mempunyai 4 subtema. Subtema yang pertama yaitu kebersamaan di rumah. Subtema yang kedua, kebersamaan di sekolah. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Nah, kita akan mulai subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 1. Kita buka halaman 2. Yuk disimak bersama-sama. Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Anak-anakku, kita buka halaman 4. Kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Nah, seperti pada gambar ya anak-anakku. Kita lanjutkan halaman 5. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu, ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Kita buka halaman 6. Ayo bercerita. Kita simak bersama-sama, kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan.
Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular, dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Tikus, hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular, hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular tikus. Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tikus, tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Ular, baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, itulah dongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Anak-anakku, kita buka halaman 7. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Ya, betul sekali. Ular dan tikus. Nomor 2. Bagaimana kecerdikan tikus? Nah, dari dongeng tersebut, tikus meminta ular untuk tidak memakannya, supaya ular tidak hidup sendirian
dan dapat mencari makan bersama. Kita lanjutkan nomor 3. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Ular dan tikus dapat hidup bersama karena ular dan tikus menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri. Anak-anakku, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Anak-anakku, kita buka halaman 8. Kali ini kita akan belajar mengenal pecahan. Nah, jika ada 1 buah donat utuh, kita bagi menjadi 2 bagian sama besar, maka 1 bagiannya disebut setengah. Selanjutnya, jika ada 1 buah donat utuh, kita bagi menjadi 2 bagian, tetapi tidak sama besar, maka 1 bagiannya tidak dapat disebut setengah. Kita buka halaman 9. 1 donat dibagi menjadi 2 bagian donat sama besar, maka 1 bagian donat dari 2 bagian donat disebut setengah. Nah, pecahan ini dibaca setengah atau 1/2. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Nomor 1. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Nah, nomor 1 jawabannya karena 1 buah donat dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Seperti pada gambar ya anak-anakku. Kita lanjutkan nomor 2. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Nah, untuk jawaban nomor 2, karena 1 buah donat dipotong menjadi 2 bagian yang tidak sama besar, seperti pada gambar. Dari diskusi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa jika 1 buah donat dipotong menjadi 2 bagian sama besar, maka 1 bagiannya bisa disebut dengan setengah. Tetapi, jika 1 buah donat dipotong menjadi 2 bagian yang tidak sama besar, maka 1 bagiannya tidak bisa disebut dengan setengah. Anak-anakku, kita buka halaman 10. Ayo berlatih. Lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut setengah bagian atau 1/2 bagian. Selanjutnya nomor 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah setengah bagian. Kita lanjutkan nomor 3. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut.
Siti harus memotong kue tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Terakhir nomor 4. Agar mendapat kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran sama besar. Bagaimana anak-anakku? Belajar pecahan? Mudah ya? Sekarang kita lanjutkan halaman 11. Arsirlah setengah bagian dari gambar tersebut. Semua gambar sudah dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, anak-anakku bisa memilih 1 bagian untuk diarsir. Di sini Bu Vira memberikan contoh nomor 1. Untuk nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 dikerjakan secara mandiri ya anak-anakku. Anak-anakku, masih halaman 11. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Kita buka halaman 12. Anak-anakku, perhatikan pola ketukan birama berikut. 1 artinya K, bunyi kuat, yaitu bunyi pukulan meja, duk. 2 artinya L, bunyi lemah, yaitu prok, tepuk tangan. Jika kita mainkan sesuai dengan pola ketukan birama tersebut menjadi seperti ini anak-anakku. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. 1 duk, pukulan meja. 2 prok, tepuk tangan. Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Selanjutnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah. Nomor 1. Sebutkan 2 bunyi yang berada di sekitarmu. Kemudian, tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Contohnya, bunyi pukulan telapak tangan ke meja dan tepuk tangan. Nah, kalian bisa menyebutkan contoh lain atau menuliskan seperti Bu Vira. Bunyi yang lebih kuat adalah bunyi 1, yaitu bunyi pukulan telapak tangan ke meja. Bunyi yang lebih lemah adalah bunyi 2, yaitu tepuk tangan. Nomor 2. Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Bunyi yang paling kuat adalah nomor 3, yaitu bunyi pukulan kentongan. Bunyi yang paling lemah adalah nomor 2, yaitu bunyi pukulan 2 buah kayu. Nah, anak-anakku, kita lanjutkan penugasan. Dikerjakan buku tematik tema 7 halaman 11. Jawaban difoto dan dikirim ke wali kelas masing-masing ya anak-anakku. Tetap semangat dan rajin belajar. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Vira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.